الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadratil kiram, para alim ulama, tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DKM Mushallah Al-Barakah, akhina fillah Al-Ustadz Rosli Ahfaz SPDI Mata'anallah Betul Hayati, segenap para sesepuh, para pengurus, hadir bersama kita guru kita Profesor Dr. Aceng Rahmat. Semoga senantiasa dijaga Allah, dipelihara Allah, disembuhkan penyakitnya. Ada bersama kita Ustadz Abdul Khalik, Abuya, Haji Arbi, dan kita semua semoga diberikan kesehatan. Kita baca suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk pewakif masjid ini, untuk guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, berkhusus kedua orang tua kita yang kita cintai, dan kepada musannifil kitab al-alim al-allamah Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, dan mohon kepada Allah dengan keberkahan majlis, yang kurang sehat diangkat penyakitnya, dipanjangkan umurnya, dikabulkan segala hajat-hajatnya. Ala hadhihi niyyah wa niyyatun salihah bijahi Toha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal majlis ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabihi wa qurbihi lillahi ta'ala. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim, taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah sampai di mana? Libur sekali lupa dah. Hah? Bab baru ya? Yang ke-8 ya. Halaman 53, Babul Thamani, bab yang ke-8. 10 baris dari bawahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Bab yang ke-8. Nah, ini persemua untayannya serba 888.
Dari Nabi 8, nanti dari sahabat 8, dari tabi'in 8 ya. Bulan 8 lagi sekarang. Pas aja nih. Wa fihi khamsu mawa'izin ya. Wahidu khabarin wal baqi atharun. Nah, ada 3 berarti 3 macam. Ini jumlahnya jumlah syibhu jumlah. Pakai jar majrur. Fihi asalnya fi babi ats-tsamani ya. Di dalam bab 8 ini ada 5 mawa'iz, ada 5 nasihat. Wahidu khabarin, ada 1 berbentuk khabar, berarti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal baqi atharun, ya, yang lainnya itu merupakan asar. Kita dulu sudah sepakat asar diambil dari para sahabat atau tabi'in. Masuk pertama al-maqalatu al-ula, maqalah yang pertama. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jamaah sekarang ini ada adab ya. Adab ketika kita disebut nama Nabi, kita langsung berselawat. Orang yang paling bakhil adalah orang yang ketika namaku disebutkan dia tidak berselawat. Yang kedua, min adabi salafus salih, di antara adab salafus salih itu kalau terdengar nama Nabi selain kita berselawat, tangan kita begini ke dada sini. Ya. Dada sebelah kiri, yang kanan. Susah kan? Kiri. Ya. Nah ini tanda ta'zim, tanda rindu sama Nabi, tanda taat sama Nabi ya. Penghormatan kepada Nabi gitu ya. Nah, dipraktekin tuh ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsamaniyatu asya'a", ada 8 perkara. La tasba'u min thamaniyatil, ya, min thamaniyatil, ay la tasba'u thamaniyatan ya. 8 perkara ini la tasba', tidak bakalan merasa kenyang. Min thamaniyatin, dari 8 hal yang berikutnya. Kalau 8 hal yang pertama dima'rifatkan dengan asya, hal yang kedua tsamaniyah, dia nakirah umum. Ada 8 perkara yang tidak akan pernah merasa puas, merasa kenyang ya dari 8 hal berikutnya. Yang pertama al-ainu minan nazari, mata. Mata tidak pernah puas daripada memandang. Pengen ngeliatin terus. Yang paling mudah sekarang bapak-bapak lagi rame TikTok. Tok tok. Enggak terasa tuh berapa jam udah. Ya. Ngeliat TV 1 channel, pindah lagi. Enggak ada puas-puasnya mata. Pengennya melihat terus, ya. Nah, upayakanlah melihatnya yang baik-baik. Jangan melihat yang jelek-jelek. Ingat, mata juga ada tanggung jawabnya di hadapan Allah ya. Kemudian yang kedua wal ardu minal matari, bumi tidak pernah merasa puas dari hujan yang jatuh kepada bumi, merasa kurang aja ya, pengen terus aja dihujanin. Kemudian wal untha, dan perempuan, minaz zakari, enggak pernah puas dari lelaki. Artinya kemauannya ada aja. Ya. Padahal udah dipenuhi oleh suaminya, ini masih kurang aja. Ya, ini karakter tabiat.
Kalau nggak percaya, bapak-bapak ngerasain kan? Bagaimana tolabatuha, tuntutan istri itu pengen ini tuh, ya. Nggak ada puasnya. Wal alimu minal ilmi. Nah, berikutnya orang alim juga sama, nggak pernah puas dari ilmu. Kata Imam Syafi'i kan semakin dia tambah, semakin dia merasa kurang aja. Makin tinggi, makin nunduk dia, makin merasa bodoh dia, ya. Jangan kayak orang baru belajar silat, baru 5 jurus sudah pengen namanya itu pengen zuhur. Pengen orang lain biar tahu aja. Belum. An-nutqu kata Syekh Abdul Qadir Jilani, ya, la fil bidayah. An-nutqu, ya, fin nihayah. Sekarang waktu belajar ya terus, ya. Nanti ada waktunya Allah kasih suruh ngomong, ya. Kalau kata Kiai Hasbi Allah, katanya saya dengar dulu kayak makdum ceramah. Ibaratnya kita kalau mau ilmu mau udah makan terus, ngaji aja terus. Kalau ibarat makan aja. Ntar juga ada waktunya berak gitu. Ya. Ada waktunya berak, bakal keluar. Hari mau belajar ya. Syekh Abdul Qadir Jilani itu udah salasina sana, udah 30 tahun tuh di tarbiyah. Masih belum dapat izin untuk ngajar. 10 tahun lagi tuh. Udah enggak tahan. Pas sudah mulai dapat izin itu ibaratnya kayak orang tumpah, susah dihentikan ilmunya itu. Angin banyak. Ya. Dan ribuan ulama, bukan hanya orang awam, ulama pada tobat di tangan beliau. Beliau sudah selesai secara tazkiyatun nufusnya selesai, keilmuannya selesai, ya. Namanya alim bi ilmihi. Baik. Fasyurutul lati yatawaffaru biha ilmu talib tis'atun gitu ya. Khabarnya langsung. Syarat-syarat yang yatawaffaru biha atau yang bisa atau dapat dipenuhi dah, ya. Biha yang balik ke syarat-syarat itu ilmu talib bagi orang yang menuntut ilmu itu ada 9. Jadi ini sebuah proses bagaimana kita dapat ilmu itu dalam. Saya menulis buku judulnya Kun aliman wa muta'alliman tiwala umrik. Jadilah Anda orang alim, orang pelajar sepanjang umurmu. Ada poin-poinnya hampir sama di sini, tapi saya dapetin dari kitab Qawaid Syekh Ahmad Zarruq di sana. Pas baca ini, wah ini bagus juga nih, nanti ditambahin lagi, ya. Saya belum pernah buka bukunya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Tapi saya sudah menulis buku itu. Tahu-tahu dengar Habib Umar Al-Hashim, Habib Umar Al-Hafiz di salah satu WhatsApp mau membedah kitab beliau. Saya kaget, saya lihat-lihat, saya cari-cari itu. Bahasa Arabnya nggak ketemu. Dapat terjemahannya ada. Saya lihat isinya, ya sebagiannya ada yang di kepala saya yang saya juga tuntut. Artinya saya senang pribadi, berarti Syekh itu sudah juga membaca buku-buku tasawuf yang begitu banyak ya berarti. Ya. Karena poin-poin itu diambil dari buku-buku tasawuf tentang Syekh, tentang murid, ya, tentang adab gitu. Tentang ini dia. Ya, sangat detailnya ilmu itu sampai bisa dipahami oleh seseorang. Nah, harus dipahamin ilmu itu yang kasih pemahaman bukan guru, bukan kiai, bukan, tapi Allah. Ya, oleh karenanya kita sebagai pelajar pertama sidik
jujur niatnya lillah, karena Allah. Itu aja dulu. Tawajuhnya yang kuat kepada Allah. Niatin belajar karena Allah, pengen deket sama Allah, pengen bisa menyebarkan agama Allah. Itu aja. Jangan yang lain-lain. Sucikan terus hatinya, pikirannya, ya. Saya sering nyampein biar kita hatinya seperti kaset yang kosong. Nanti daya terapnya sangat bagus. Kayak Imam Syafi'i itu. Begitu cepat, begitu. Ya, kayak rekaman yang luar biasa. Ada orang udah 3 kali dengar gak paham-paham. Susah banget. Ya. Nah, niatin, karena orang udah sungguh-sungguh aja belum tentu Allah kasih pemahaman. Oh, ternyata ada adabnya yang dilanggar, ya. Ada akhlaknya yang kurang. Begitu ilmu itu. Artinya dia pintar tapi nggak bisa bermanfaat buat orang lain. Atau nggak berkah buat dirinya sendiri, nggak juga berkah. Nah, itu makanya harus sensitif adab-adabnya. Pulang nih naruh kitab juga jangan sembarangan naruh kitab. Ya. Naruh kitab jangan sembarangan. Jangan kitab ditindih-tindihin barang-barang, jangan. Ya. Banyak itu isinya. Baik, kita kembali ke kitab ini. Syarat-syarat yang menjadi sebuah terpenuhinya lah, ya. Orang mendapatkan ilmu itu, si talib mendapatkan ilmu itu ada 9 macam. Yang pertama, kan kalau Imam Ali ala apa? La tanalul ilma illa bisittah. Anda tidak bakal dapat ilmu kecuali 6 faktor perkara. Apa pertama? Hah? Yang kencang apa? Ya, sabar. Punya modal. Ya, sungguh-sungguh. Ada mudah waktunya. Baik. Pertama al-aqlu. Nah, ya. Syarat-syarat orang pengen mendapatkan ilmu, si talib pengen punya ilmu itu dia al-aqlul ladzi yudriku bihi haqa'iqal umuri. Akal yang bisa memahami bihi dengan akal tersebut haqa'iqal umur, segala ya hakikat permasalahan. Kita baca gini kayak nyambung sama di tafsir di kayak Yusuf misalnya. Al-aqlul ladzi yudriku bihi haqa'iqal umur. Ini pertama syaratnya, punya akal yang bisa memahami hakikat segala permasalahan. Ya, kalau kata ilmu detailnya ilmu dah. Dari mulai babnya, pasalnya, pembagiannya, rinci-rinciannya. Ya. Wasani, dan yang kedua al-fitnah. Fitnah. Fitnatu, ya. Kecerdasan. Allati yatasawwaru biha ghawamidul ulumi. Kecerdasannya ini dia mampu yatasawwar, menggambarkan. Jadi dia dapat ilmu tuh kan teori itu. Lalu dia tasawurkan di pikiran, jadi berbentuk. Kalau orang bawa mobil mau kemana? Mau ke Bandung. Belum dia nyalain mobil, ini udah jalan duluan, udah nyeripit. Berarti apa? Gambar. Dari sini tolnya tol ini. Tubuhnya belum bergerak, pikiran udah sampai ke Bandung. Itu, ya. Dia punya kecerdasan yang bisa menggambarkan. Dengan kecerdasan itu ghawamidul ulum, ilmu-ilmu yang sulit, yang masih ghamid, yang masih rancu, dia bisa pecahkan.
Berarti dia kritis dia. Ada orang pintar enggak kritis ada. Wasalitsu dan yang ketiga az-zaka'u. Nah, ya, zakat. Zakat itu punya daya ingat yang tinggi. Cerdas juga. Allati yastaqiru bihi hifdzu ma yatasawwaru wa fahima ma 'alimahu. Dia punya daya ingat yang kuat gitu malah. Alladzi yang yastaqiru bihi hifdzu, yang daya hafalnya itu kuat, kokoh. Kalau dalam ilmu hadis namanya dhabit, kuat. Enggak cepat lupaan. Kan ada orang baru hafal udah lupa. Ini baru ngaji nih keluar dari pintu udah lupa. Kayak orang nonton film, kata Syekh Muhammad Ghazali, orang tuh nonton film ya perasaannya besar di kepalanya. Pas keluar aja selesai, kosong pikirannya. Ya. Baik. Yang ketiga, daya ingat yang kuat, kecerdasan, ya. Yang yastaqiru, asalkan istiqar, mantap tuh. Bihi dengan zakanya itu, ya. Hifdzu, hafalan. Jadi hafalannya itu kuat gitu. Ma yatasawwaru, yang menggambarkan, wa fahima, dan memahami, ma alimahu, apa yang dia pahami. Ya, kalau gitu dia bisa nyebarin tuh, disebarin. Warabi'u, dan yang keempat, syarat ilmu talib itu adalah as-syahwatu, syahwah, punya keinginan yang kuat. Ini beda ya dengan konotasi syahwat yang jelek ya. As-syahwatul lati yadumu biha at-talabu. Ya, punya keinginan yang kuat, yang dawam, yang terus-menerus. Ada orang punya keinginan semangat, besok udah enggak semangat. Kalau bahasa doa kayak angat-angat tai ayam. Itu. Semangatnya sehari 2 hari doang masih hilang. Ya. Tapi dia punya keinginan yang kuat tuh. Yang dawam terus ya. Biha, dengan keinginan yang kuat, yang langgang ini, yang kontinu ini, dia bisa talab, mencari ilmu. Wala yasrau ilaiha al-malal, dan dia enggak cepat-cepat tuh ya merasa bosan. Artinya ilmunya enggak cepat hilang gitu. Ya, dari keinginannya yang kuat dia mencari ilmu sehingga ilmunya enggak cepat hilang. Ya. Enggak malas lah, malah tuh bosan. Ada orang sebenarnya bosan, enggak cepat bosan lah ya. Enggak, wala yasrau ilaiha al-mal, enggak cepat bosan kitanya. Wal khamisu, dan yang kelima, al-iktifa'u badatan tughnihi an kalfi talab. Iktifa itu merasa cukup, artinya ini ilmunya ilmu hal, dia udah ilmu terapan. Hal-hal yang bada yang jelas itu dia terapin, ya. Tughnihu an, artinya dia enggak perlu itu an kulli talab, mencari dengan begitu ininya, dengan begitu tuntutannya, ya. Dia hanya mudah melihat, diamalin. Wasadisu, dan yang keenam, al-firaghul ladzi yakunu ma'ahu at-tawaffuru, ya. Dia punya firagh, kekosongan, ya. Maksudnya alladzi yakunu, yang ma'ahu, bersama, at-tawaffuru, ada syarat-syaratnya. Wa yahsulu bihi al-istiksaru, dan dia memperoleh itu dengan dengan waktu firaq ini istiksar, hal-hal yang banyak. Soalnya pemahamannya ini sebuah ketekunan, ya. Dia tekun menjalani nuntut ilmu, maka dia akan mendapatkan ilmu yang banyak, begitu. Cerdas enggak tekun enggak bisa.
Dalam dunia taklim, gurunya alim, kamil, metodenya benar, yang belajarnya sungguh-sungguh. Jika 3 hal ini kagak ada, enggak jadi-jadi. Gurunya kamil, metodenya benar, yang belajarnya males-malesan, enggak jadi. Yang belajarnya rajin, metodenya enggak benar, ya, gurunya alim, enggak jadi juga. Harus 3 tuh paling enggak. Kemudian wasabi'u, dan yang ketujuh, adamul qawati'il mudhilati. Ya. Dia adamu tidak al-qawati' al-mudhilah. Asalnya tidak terputus-putus, al-mudhilah, hal-hal yang mencenangkan, min humumin wa amradin, dari karena humum, kebingungan dalam dirinya, dan penyakit, ya. Artinya orang ini orang yang punya apa namanya, dihina, dilecehin, dia kuat gitu, ya, walaupun ada di humum itu kebingungan dalam dirinya, ada penyakitan, dia ketimpa itu dia masih kuat, apa namanya ya, adalah punya daya tahan punya daya tahan, kesabaran yang sangat tinggi itu. Lo ngomong apa aja bodo amat lah, nggak pikirin. Karena ada orang lagi belajar, dengar kuping aja dikasih sedikit aja, goyang nih, tergoda. Saya punya santri gitu tuh, asal liburan aja, udah keenakan libur, pas masuk pada berat banget, ya. Yang pulang pergi mempengaruhi yang mondok, ya. Karena nggak kuat, nggak punya apa, daya tahan yang tinggi, nggak punya kesabaran untuk ilmu itu, mudah tergoda, mudah terombang-ambing lah. Nah, jadi ada muqawati, kagak mudah terombang-ambing dah dari derasnya apa pengaruh-pengaruh gitu. Wasaminu, yang ke-8, tulul umri. Kalau mau dapat ilmu, ngajinya harus lama gitu, panjang. Wattisaul muddah, dan punya masa yang luas. Ya paling enggak kalau standarnya SD ya 6 tahun, sanawiyah, aliyah, mondok 6 tahun juga begitu ya. Kuliah 4 tahun gitu. Kan kalau kuliah 2 tahun aja ya kagak jadi. Ya. Liantahiya bil istikthari ila maratibil kamal, agar menyelesaikan tuh, yang mendapatkan banyak kepada tingkatan yang sempurna. Ya, jadi 8 faktor itulah yang membuat orang mempunyai ilmu yang mumpuni. Kemudian wattasi'u, dan yang ke-9, az-zafaru bi'alimin. Dia zafar, mendapatkan seorang guru yang samiha bi'ilmihi muta'annin fi ta'limihi. Kata seorang guru yang bijak gitu, ya, sabar gitu. Saya ke gambar dulu, saya masih aliyah, saya ngaji dari Abah Kiai Abdul Rasyid, dikasih surat, soalnya Abah udah tua nih, nama ngaji ya, katanya. Kemana Pak? Dikasih Ustaz Zainuddin bin Abdul Rahim di Pangkalan Jati. Saya temuin beliau, saya ngaji, saya kasih surat, dengar nama Kiai Abdul Rasyid, langsung tangan saya diciumin bolak-balik. Katanya ini ilmunya Abah, siap ngajarin. Ngaji saya. Setiap mengaji ada buah dia bukain masih. Saking ta'zim yang gurunya. Lalu bilang begini, "Sholah,
Soalnya udah bisa nih ngajinya. Sekarang kita ngaji sama Habib Hamid bin Abdul Al-Kaf, ngaji tafsir Sawi, Al-Itqan fi Ulumil Quran, sama Fiqih Asy-Syafi'i Al-Hadrami, 3 kitab. Ngaji setiap subuh. Ngajinya hanya 6 orang ya. Asatidz semua, udah tua-tua semua, saya doang paling kecil. Ya. Ukurannya beliau sudah umur-guru ya, 40 tahun ke atas, saya baru aliyah. Ngaji berenam ngaji itu. Satu saat ini ada bantal di sini. Saya selesai baca tafsir, saya taruh bukan di bantal, di bawah. Begini. Itu Habib subhanallah. Kagak negor saya, enggak apa. Tato diambil kitabnya, dia taruh di sini. Terus begitu. Saya perhatiin kok itu kita bisa pindah gitu. Artinya itu beliau mendidik dengan ta'anni itu, sabar, helm ya. Kagak sopan tuh naruh kitab di situ. Nah, kita kan begitu tuh. Padahal hikmah niatnya sama kan, mendidik. Tapi ada orang yang dengan kata-kata yang kagak baik. Sehingga yang dengar malah enggak suka. Dia dengan itu, di iktifat itu. Saya perhatiin. Lama-lama saya malu sendiri. Jangan taruh kitab di lantai ya. Beliau abangnya namanya Habib Thohir ya, bin Abdullah Al-Kaf. Ada adiknya tuh, Habib Ahmad bin Al-Kaf yang suka di TV One tuh, dokter. Jadi apa? Yang ke-9 ini dia mendapatkan seorang guru yang samihah, yang punya toleransi atau yang bijak lah. Bijak dengan ilmunya, muta'annin, dia sabar fi ta'limihi, dalam mengajarkannya. Ya. Jadi saya dapat surat begitu dari abah, terus jadi alhamdulillah berkembang itu ilmunya tuh. Ya. Fa idza istakmala hadhihi syuruta at-tis'ata, apabila sempurna 9 syarat-syarat ini ya, fahuwa as'adu talibin, maka dia akan menjadi seorang talib, murid yang as'ad, yang paling bahagia. Wa anjahu muta'allimin, ta'allim, dan seorang pelajar yang paling sukses, beruntung tuh ya. Wa qad qala al-Iskandari yahtaju talibul ilmi ila arba'in. Ya, Imam Al-Iskandar berkata, seorang penuntut ilmu itu dia perlu kepada 4 macam biar dia sukses ya. Pertama, mudah, waktunya ya panjang. Kemudian wajiddah, sungguh-sungguh. Lalu wakarihah, dia punya keinginan yang kuat tadi itu. Ya, semangat yang kuat. Atau juga karihah itu kalau di kamus lihatnya bakat lah, punya skill. Wasahwah, dan punya keinginan yang kuat. Nah, dia biar bedain karihah bakat aja, syahwa keinginan yang kuat. 4. Wa tamamuha fil khamisati, dan kesempurnaannya ya itu pada yang kelima apa? Muallimun nasihun. Nah, ya. Seorang gurunya yang bijak. Nah, di mahal inilah seorang penuntut ilmu dia akan mendapatkan kesuksesan. Wasailu minal mas'alah. Nah, ini yang kedua ya. Dari apa? Dari thamaniyah. Yang kembali ke atas ada 8 perkara yang tidak akan pernah kenyang atau puas daripada 8 perkara. Wasailu minal mas'alah. Seorang yang minta-minta daripada yang dipinta. Udah dikasih, pengen terus minta lagi. Makanya banyak cerita orang-orang yang
yang minta-minta di jalanan itu ternyata di kampungnya rumahnya gede-gede, ya. Karena nggak bakalan puas dia walaupun udah ini pengen minta lagi. Qala wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan Nabi bersabda, man fataha baba mas'alatin fatahallahu lahu baba faqrin fid dunya wal akhirah. Tuh Pak, ya. Jadi sebetulnya walaupun Bapak dikasih itu kagak berkah, kurang berkah. Ya. Nih kata Nabi, barang siapa yang dibukakan pintu mas'alah, pintu meminta, minta terus, ya. Fatahallahu lahu baba faqrin fid dunya wal akhirah. Maka Allah bukakan kepadanya pintu kemiskinan, kefakiran di dunia dan di akhirat. Wa man fataha baba atiyatin, barang siapa yang Allah bukakan pintu atiyah, suka memberi aja. Ya, tapi lihat ibtigha'a, ini maf'ul li ajli, semata-mata ibtigha', mencari wajhillahi ta'ala, mencari ridha Allah. Apa hikmahnya? A'tahullahu khairad dunya wal akhirah. Akan Allah berikan kepadanya kebaikan dunia dan akhirat. Ya Pak, upayakan kita memberi terus. Ya. Kalau kata orang tua saya Pak, anfik ma fil jaib ya'tikal ghaib. Keluarin apa yang di kantong, nanti akan datang lagi itu dengan sendirinya. Kalau bahasa Nabi Pak, mana qasamalun min sadaqah bal yazdad bal, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan di jalan Allah, harus bertambah dan bertambah. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan Nabi bersabda, ma fataha rajulun ala nafsihi baba mas'alatin yas'alun nasa illa fatahallahu alaihi baba faqrin. Masyaallah. Li'anna al-iffata khairun. Tidaklah seseorang, ya, yang Allah bukakan atas dirinya pintu minta-minta, yas'alun nasa, minta sama orang lain, illa, melainkan fatahallahu alaihi baba faqrin, Allah bukakan kepadanya pintu kepakiran. Li'annal iffata khairun, karena sifat iffah itu dia menjaga kebersihan dirinya, ya, muru'ah lah, itu lebih baik. Karena yadul ulya khairun min yadis, tangan di atas, ya, itu lebih baik, lebih berkah ketimbang tangan yang suka di bawah, suka minta-minta. Rawahu Ibnu Jarir. Kemudian wal harisu 'ala dunya ay al mujtahidu fi talabiha fa innahu la yashba'u min al jam'i. Yang ketiga, ya, haris, orang yang tamak kepada dunia, dia bersungguh-sungguh mencari dunia, sesungguhnya dia tidak akan pernah kenyang minal jam'i, daripada mengumpulkannya, ya. Walaha wa lidunyahu, ya, laha baginya, wali wa apa wa dunya, ya, laha wa dunya, nah, baginya dan dunia, ala salasi tabaqatin, ya. Jadi dia ini ada 3 tingkatan tuh. Fadunyahu fiha as-sawabu wa ukhra fiha al-hisab, ya. di dunia fiha sawabun. Di dunia ada orang yang tamak tuh Pak, ada 3 tingkatan. Di dunianya dia dapat sawab, pahala. Wa ukhra, dan di akhirat dia dapat hisab, ada pertanggungannya.
Wa tsalisah, dan yang ketiga fiha, di dalam tadi orang yang suka mengumpulkan harta yang ada habisnya, ada azab. Fa ammal lati fiha atsawabu fa hiya lati tasilu biwasitatiha ilal khair. Adapun yang di dalamnya ada pahala, ya, fa hiya lati tasilu, yang itu nyambung kepada wasitatiha, perantaraannya, ilal khair. Jadi bapak ngumpulin uang banyak, ya, itu dapat pahala kalau dia diarahkan kepada kebaikan. Wa tanju biha minasyarr, dan akan membuat Anda selamat daripada kejahatan. Biha dengan sebab dia tadi. Kemudian wahia aqiyatul mu'min, yaitu pemberian seorang mukmin, wa mazra'atul akhirah, dan ladangnya akhirat. Wahiyal kafafu minal halali, yaitu dia cukup, ya, dari yang halal saja. Wa ammal lati fiha al hisabu, yang kedua sekarang, adapun yang di dalamnya ada hitungan, ya, at-tawilu, hitungan yang sangat panjang. Fahiyal lati la tastaghilu bisababiha an adai ma'murin, ya, dia yang mana? Fahiyal lati dia yang la tastaghil, tidak sibuk bisababiha, dengan sebabnya, an adai ma'murin, dari menunaikan apa yang telah diperintahkan. Jadi dia punya harta kagak dia infakkan di jalan Allah, maka nanti hisabnya panjang tuh, ya, pertanyaannya, ya. Wala tartakib fi talabiha amran mahdhuran, dan dia tidak jatuh, katakanlah, dalam mencarinya perkara yang dilarang. Yang ketiga, wa ammal lati fihal azabu, adapun yang di dalamnya itu ada azab, fahiyal lati taqta'u an adail ma'murat, dia terputus dari menunaikan hal-hal yang diwajibkan. Wa tuqau fi irtikabil mahdhurat, dan dia jatuh dalam, ya, irtikab, melakukan al-mahdhurat, hal-hal yang dilarang. Azan belum? Baru azan. Ya. Wa'lam anna tullabad dunya ala anwa'in, ketahuilah bahwa penuntut dunia itu ada berbagai macam. Faminhum, pertama di antara mereka, man yatlubuha ala niyatin silatil aqrabin, ya. Yang pertama, katanya, orang yang menuntutnya, ya, atas niat, ya, silatul aqrabin, mau menyambungkan, ya, silah kerabatan, ya. Wa muwasatil muqallin, dan dia pengen meluaskan pada orang-orang yang sedikit. Jadi dia nyari dunia, pertama pengen buat silaturahim, kedua buat ngebantu orang-orang yang muqallin. Muqallin itu orang yang apa namanya? Yang sedikit, minoritas. Wa hadza yu'addu minal azkhiyai, dan ini dianggap termasuk orang-orang yang pemurah. Walahu thawabun, dan bagi dia pahala, ya, in wafaqa amaluhu niyatuhu. Ada syaratnya, jika amalnya itu sesuai dengan niatnya. Walakinnahu la hikmatan indahu, tetapi dia, baginya tidak ada hikmah bagi dia. Li'annal hakim la yatlubu amran, karena orang yang hakim itu, yang bijak, ya, itu dia tidak mencari, tidak meminta amran, ya, la yadri, tidak meminta perkara yang dia tidak tahu. Mada yakunul halu inda husulihi, ya, bagaimana terjadinya itu ketika, bagaimana kondisinya ketika dia dapetin. Itu yang pertama. Yang kedua, wa minhum man yatlubuha bi niyati nailis syahawati, ya, ada orang yang mendapatkan dunia itu dia mencarinya dengan niat naili asyahawati, ingin menggapai keinginan-keinginan, ya. Wa niyati
tamattu'i bil ladzati, dan niat pengen memuaskan dengan kelezatan-kelezatan. Jadi dari dunia pengen muasin dirinya aja. Wa hadza yu'addu fi jumlatil bahaim. Orang seperti ini dimasukkan dalam kelompok binatang. Ya. Binatang kan asal nerekam aja dia. Sepuas-puasnya. Wa minhum man yatlubuha li yufakhira biha. Di antara mereka orang yang mencari dunia, ya, karena li yufakhira biha, pengen apa? Bangga, sombong dengan dunia itu. Wa yukathiru biha, dan pengen dianggap lebih, ya. Wa yubahi biha, dan pengen sama yukabiru yubahi, sama sombong dia. Wa hadza ma'dudun minal hamqa, dan orang seperti ini dianggap termasuk orang yang bodoh, al-maghrurin, yang tertipu. Udah bodoh, tertipu, bal minal halikin, bahkan dia termasuk, ya, orang-orang yang hancur, ya. Wal bahru minal ma'i wan nari minal khatabi, dan lautan, ya, ini tadi berikutnya yang kagak puas, ya, kepada itu apa? Al bahru, lautan dari air. Ini lautan masuk dari seluruh sungai-sungai, masih aja nggak puas-puas dia, terus ditanggapin terus, ya. Yang terakhir wan naru minal hatabi, api juga nggak pernah puas dari kayu bakar, ya. Besok bapak bakar terus kayu, dilahap terus ya, nggak berhenti, ya. Api nggak pernah merasa kenyang puas dengan yang namanya kayu bakar, ya. Wal maqalah tsaniyah wallahu alam bissawab. Jemaah sekalian, teruslah selalu menghadirkan hatinya kepada Allah di setiap amal-amal zahir kita, agar apa yang kita lakukan, ya, menjadi amal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup, ya, baca ya latif ya latif. Ya latif 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 Allah Ya Latif. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya hayy rahmatika nastaghith, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada waktu menit pengajian dan seputar lughah pada jam 8 ini insyaallah.